الله يعلم ما نشكو من الألم وما نعانيه من ضيق ومن سقم لكن لنا فيه ظن لا يخيبنا حاشاه أن ترجع الأيدي بلا نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم دائما أبدا على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita pada matan Jazari, bab maqtu dan mausul. Qala al-Imam Ibnul Jazari rahimallahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allah ta'ala bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wa'arif lima qatu'in wa mausulin wata fil mushafil imami fima qad ata. Artinya, ketahuilah lafaz yang ditulis terpisah. Istilahnya di sini maqtu' dan yang ditulis bersambung. Istilahnya di sini mausul. Wata fil mushafil imam, yang huruf ta yang ada pada mushaf al-imam, itu mushaf Utsmani. Fima qad ata, sebagaimana penjelasan berikut ini. Jadi pada pembahasan ini kita akan membahas mengenai rasem atau tulisan mushaf Al-Quran yang sepantasnya diketahui oleh orang yang bergelut pada Al-Quran. Yang akan dibahas di sini diantaranya adalah pembahasan tentang maqtu dan mausul yang ditulis tersambung dan yang ditulis terpisah. Kemudian nanti juga akan bahas mengenai ta yang kadang ditulis bundar dan kadang ditulis tidak bundar. Kalau bundar disebut marbutoh, kalau tidak bundar disebut mabsutoh. Yang begini. Kalau marbutoh yang begini ya. Yang begini. Baik. Yang ada pada mushaf al-imam. Mushaf al-imam ini adalah mushaf yang dipegang oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu ketika dia masih hidup. Di zamannya Imam Ibnul Jazari, mushaf ini berada di Mesir. Baik, kita masuk. Al-maqtu' adalah setiap kata yang ditulis terpisah dengan kata setelahnya dalam rasem. Rasem itu tulisan. Mushaf Utsmani. Al-mausul adalah setiap kata yang ditulis bersambung dengan kata setelahnya dalam rasem atau tulisan Mushaf Utsmani. Jadi kata ini tulisan bersambungnya atau terputusnya itu tidak mempengaruhi makna. Tapi begitulah cara penulisannya dari sono. Dari zaman sahabat menulis. Baik. Al-qat'u dan al-mausul, kata yang ditulis terpisah atau kata yang ditulis bersambung ini merupakan ciri khas daripada rasam Utsmani. Yang sangat diwajibkan atau sangat dianjurkan oleh ulama untuk diketahui dan diikuti pembaca. Supaya pembaca dapat waqaf pada kata dari kata-kata Al-Quran sesuai dengan apa yang ditulis pada mushaf Utsmani. Jika kata itu ditulis terpisah, maka dalam kondisi kehabisan nafas atau kondisi darurat kita boleh wakaf pada kata yang pertama. Apabila tidak kondisi darurat, maka kita harus wakaf pada sambungannya.
Dan kita akan bahas sebagai berikut ini. Maka disebutkan faqta bi asyri kalimatin alla ma'mal ja'a alla ilaha illa. Baik. Di sini ada kata an dan la. Ada an dan la. Nah, ini namanya maqtu', terpisah. Nah, ini satu. Bentuk ada kadang berbentuk begini. Allah, ini namanya mausul, disambung. Nah, kalau dalam kondisi kehabisan napas, kalau ditulis terpisah, maksudnya kondisi darurat, kita boleh wakaf di sini. Nah, tapi kalau dia ditulis bersambung ini, kita tidak boleh pisah, harus di sini. Nah, mengikut tulisan. Itu dalam kondisi darurat. Nah. Jadi kadang dalam mushaf itu an dan la-nya ditulis terpisah, kadang ditulis bersambung. Berarti nun di sini sudah bergabung di sini dalam kondisi idgham. Nah, baik. Maka di sini dibilang faqta bi asyri kalimatin. Putuslah pada 10 kata. Kalimatin, kata an dan la. Jadi ada 10 tempat dalam Al-Quran kata an dan la harus ditulis terpisah. Sesuai dengan Rasul Utsmani. Nah, yang pertama di sini ketika bersama apa? Malja'a. Surah At-Taubah ayat 118 di situ wa dhannu alla malja'a minallah. Nah. Kalau di buku nomor 3. Nah, halaman 134. Kemudian yang kedua ketika bersama al dan la ilaha illa, surah Hud ayat 14. Nah, itu di situ nomor 4. Itu wa alla ilaha illahu, kata an dan la ilaha illahu itu ditulis berpisah an dan la-nya. Nah. Kemudian yang ketiga wa ta'budu. Kata ta'budu ketika dia berada di surah apa itu? Yasin. Nah, itu lihat nomor 3. Nomor 3 di sini Yasin ayat 60. Di situ ada alla ta'budu syaitan. Kata an dan la itu ditulis terpisah. Kemudian disebutkan juga tsani huda. Yang kedua dalam surah Hud. Nah, kata yang kedua dalam surah Hud. Apa kata yang kedua dalam surah Hud? Itu alla ta'budu illallah. Surah Hud ayat 26. Ini sudah yang keberapa? Nah, yang keempat kan? Kemudian ketika bersama la yusyrikna. La yusyrikna berarti dia surah Al-Mumtahanah ayat 12. Alla yusyrikna billahi syai'a. Kata an dan la harus dipisah. Kemudian yang keenam tusyrik. Ketika bersama dengan kata tusyrik. Nomor 6 itu berada pada surah Al-Hajj ayat 26. Alla tusyrik bi syai'a. Kata an dan la ditulis terpisah. Kemudian yang ketujuh ketika berada bersama kata yadkhulan, surah Al-Qalam ayat 24. Itu apa? Alla yadkhulannahal yawma alaikum miskin. Kata an dan la yang terletak sebelum kata yadkhulannaha itu ditulis terpisah. Kemudian ke-8 ketika bersama kata ta'lu ala, surat Dukhan ayat 19. Itu yang ke-8. Wa alla ta'lu ala Allah.
Nah, an dan la ditulis terpisah. Nah, kemudian yang ke-9, alla yaqulu. Surah Al-A'raf ayat 169. Nah, itu alla yaqulu 'ala Allahi illal haqqa. Kemudian nomor 10, la aqula. Nah, surah Al-A'raf ayat 10. Haqiqun ala alla aqula 'ala Allahi illal haqqa. Nah, 10 tempat ini an dan la harus ditulis terpisah. Kemudian bagaimana? Selain kata di atas, an dan la ditulis bersambung menjadi Allah. Selain 10 tempat ini. Contohnya di surah Hud ayat 2. Allah ta'budu illallah. Kita melihat tadi disebutkan surah Hud ayat kedua, Sani Huda itu ayat 26. Ini katanya sama loh. Allah ta'budu illallah ayat 2 dan ayat 26. Tapi di ayat 2 an dan la harus ditulis bersambung dan di ayat 26 harus ditulis terpisah. Sama katanya, cuma penulisannya berbeda. Begitulah penulisannya. Rasam Utsmani begitu. Ini di segi rasamnya ya. Kemudian bait berikutnya, imma birra'di wal maftuha sil. Ini saya nggak uraikan lagi seperti ini. Ini sudah diuraikan contohnya seperti ini. Ini kita masuk ke bait berikutnya, kata in dan kata ma ya. Artinya semuanya mirip seperti ini pembahasannya. An dan la disambung ke ini in dan ma. Baik. In imma birra'di, kata in dan ma pada surah Ar-Ra'd. Mau diapain itu? Maka disebutkan in yang dikasrah hamzanya dan yang disukunkan nunnya ditulis terpisah dengan kata ma. Dan itu hanya satu tempat, yaitu Pak surah Ar-Ra'd. Maka disebutkan wa imma birra'di. Wa imma nuriyannaka ba'dhal ladzina 'iduhum. Itu surah Ar-Ra'd ayat 40. Selain kata tadi, maka ditulis bersambung menjadi imma. Seperti dalam surah Yunus ayat 46. Itu disebutkan wa imma nuriyannaka ba'dhal ladzina 'iduhum. Ini sama loh katanya ya, antara surah Yunus ayat 46 dan surah Ar-Ra'd ayat 40. Cuma di surah Ar-Ra'd wa in dan ma dipisah, di surah Yunus in dan ma bersambung. Ini namanya rasam. Penulisannya dari sono begitu. Maka kalau Anda menulis juga begitu. Sepantasnya. Kemudian wal maftuha sil. Kemudian yang hamzahnya di fathah an, maksudnya an, ditulis bersambung dengan ma setelahnya. Ini di mana? Ini surah Al-An'am ayat 143. Ammashtamalat alaihi arhamul unsayain. Surah An-Naml ayat 59. Allahu khairun amma yushrikun. Surah An-Naml ayat 84. Ammadza kuntum ta'malun. Udah? Baik, sekarang kita pindah ke bait berikutnya. Wa ammanuhu iqta'u mimma birumin wan nisa khulful munafiqina. Dan pisahkanlah kata an dan ma. An ada di buku ya, saya nggak tulis lagi di sini. An dan ma ditulis terpisah, disebut iqta'u.
Di mana itu? Surah Al-A'raf ayat 166. Di situ disebutkan falamma atau amma nuhu an. Nah, selain kata ini, maka an dan ma ditulis bersambung menjadi amma. Seperti dalam surah Al-A'raf ayat 190. Fata'ala Allahu amma yusyrikun. Baik, pindah pembahasan lagi. Mimma birumin wan nisa. Khulful munafiqina. Kata min ditulis terpisah dengan ma pada dua tempat. Disebutkan di sini surah Ar-Rum dan surah An-Nisa. Surah Ar-Rum ayat 28. Halakum mimma malakat aimanukum. Surah An-Nisa ayat 25. Famimma malakat aimanukum. Kemudian khulful munafiqina. Terdapat perbedaan penulisan pada surah Al-Munafiqun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Kenapa ada perbedaan tulisan? Jawabannya adalah karena sebagian mushaf Utsmani ditulis terpisah dan sebagian mushaf lagi ditulis bersambung. Waktu sahabat menulis, ada yang menulis kata itu bersambung, ada juga menulis terpisah. Dan semuanya sebut Rasam Utsmani karena masih ditulis di satu zaman. Samanya Sayyidina Utsman. Cuma mereka menulisnya berbeda. Dan ini masih disebut Rasam Utsmani. Maka boleh ditulis bersambung, boleh ditulis terpisah. Baik. Selain kata di atas ini, makan min dan ma ditulis bersambung menjadi mimma. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 3. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian kita pindah pembahasan lagi. Amma man assasa fussilatin nisa wadibahin haitsuma wa allamil maftuha. Dan pisahkanlah lafaz an, dan pisahkanlah lafaz am dan man jika bersama kata assasa. Surah At-Taubah ayat 9. Amman assasa bunyanah. Kemudian apa lagi? Fussilat. Di Fussilat ayat 40. Itu juga dipisah. Am dan man. Di situ disebutkan amman ya'tiya amina. Kemudian An-Nisa, surah An-Nisa ayat 109. Amman yakunu alaihim. Kemudian Dibahin. Itu surah Dibahin adalah surah As-Saffat. Mengapa surah As-Saffat disebut dengan surah Dibahin? Karena di situ ada kisah penyembelihan. Kisah berkaitan dengan penyembelihan, Dibah. Maka disebut di sini di baitnya wa Dibahin, maksudnya surah As-Saffat ayat 11. Di sini apa? Fastaftihim ahum asyaddu khalqan amman khalaqona. Selain 4 tempat di atas, maka kata an dan man ditulis bersambung menjadi amman. Seperti dalam surah Yunus ayat 35. Amman la yahiddi illa ayyuhda. Sekarang pindah pembahasan lagi. Haitsu ma. Kata haitsu ditulis berpisah dengan ma. Hanya berada pada 2 tempat dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 144 dan surah Al-Baqarah ayat 150. Sama bacanya. Wa haitsu ma kuntum. Oke. Kemudian wa allamil maftuha. Kata an yang di fathah hamzahnya dan disukunkan nunnya ditulis terpisah dengan lam pada semua tempatnya. Seperti
Al-An'am ayat 131. Dzalika allam yakur rabbuka muhlikal qura. Dan surah Al-Balad ayat 7. Yahsabu allam yarahu ahad. Kemudian pindah pembahasan lagi. Kasru innama lan'ama. Wal maftuha yad'una ma'a wa khulful anfali wa nahlin waqa'a. Dan pisahkanlah lafaz inna yang dikasrahkan hamzahnya dan ma pada surah Al-An'am. Nah, maka di sini disebutkan kata inna dan ma ditulis apa? Berpisah. Seperti dalam surah Al-An'am ayat 134. Imma tu'adun. Nah, apa? Innama tu'adun. Innama tu'adun. Kemudian terdapat perbedaan pada surah An-Nahl. Maka disebutkan di sini wa khulfu lamfali wa nahlin waqa'a. Nahlin. Terdapat pada surah An-Nahl ayat 95. Innama indallahi huwa khairul lakum. Mengapa? Alasannya sama. Karena sebagian mushaf ditulis terpisah, sebagian mushaf ditulis bersambung. Selain dua tempat di atas, maka inna dan ma ditulis bersambung menjadi innama. Seperti dalam surah An-Nisa ayat 171. Innamallahu ilahu wahid. Baik. Kemudian wal maftuha. Yang di fathah hamzanya. Wal maftuha yang di fathah hamzanya dan nunnya bertasydid. Ditulis terpisah dengan kata ma pada dua tempat. Yaitu yada'una ma'a apabila dia bergandengan dengan kata yada'una dua kali, dua tempat ma'an maksudnya. Di mana yang pertama di surah Al-Hajj ayat 62. Wa annama yada'una min dunihi huwal batil. Yang kedua di surah Luqman ayat 30. Wa annama yada'una min dunihil batil. Kemudian terjadi perbedaan pada surah Al-Anfal. Maka disebutkan sini wa khulfu lamfali. Terjadi perbedaan apa? Penulisan. Alasannya sama dengan tadi. Karena sebagian mushaf ditulis bersambung, sebagian mushaf ditulis terpisah. Selain tiga tempat di atas ini, maka anna dan ma ditulis bersambung menjadi annama. Seperti dalam surah Al-Maidah ayat 49. Fa'alam annama yuridullahu ay yusibahum bi ba'dhi dzunubihim. Baik. Nah, sekarang kita pindah lagi. Wa kulli ma sa'altumuhu wakhtulif ruddu. Dan pisahkanlah lafaz kulli, kul dan ma ketika bersama kata sa'altumuhu. Maka di sini sebutkan kata kulli ditulis berpisah dengan ma pada satu tempat. Yaitu ketika dia bersama kata sa'altumuhu di surah mana? Di surah Ibrahim ayat 34. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Kemudian wakhtilif ruddu. Dan terjadi perbedaan pada kata ruddu, apakah bersambung atau terpisah. Terdapat perbedaan pada 4 tempat karena sebagian mushaf ditulis apa? Terpisah dan sebagian lagi ditulis bersambung. Di antaranya disebutkan tadi kata ruddu, surah An-Nisa ayat 91. Kullama ruddu ilal fitnah. Kemudian surah Al-A'raf ayat 38. Kullama dakhalat ummah.
Kemudian surah Al-Mu'minun ayat 44. Kullama jaa ummah. Nah, kemudian surah Al-Mulk ayat 8. Kullama ulqiya fiha. Nah, pada pengamalannya, prakteknya sekarang, ditulis terpisah pada surah An-Nisa dan Al-Mu'minun dan ditulis bersambung pada surah Al-A'raf dan Al-Mulk. Nah. Selain 5 tempat di atas, maka kata kul dan ma ditulis bersambung menjadi kullama, seperti dalam surah Ali Imran ayat 37. Kullama dakhala 'alayya Zakariya al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Kemudian kita pindah pembahasan lagi. Kada qul bi sama wal wasla sif khalaftumuni washtarau. Terjadi juga perbedaan pada kata bi'sa dan ma. Apakah itu bersambung atau ditulis terpisah. Namun sambungkanlah ketika bertemu kata ishtarau dan khalaftumuni. Di sini sebutkan kata bi'sa itu bersambung dengan ma pada 2 tempat. Surah Al-Baqarah ayat 90. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum. Surah Al-A'raf ayat 150. Qul bi'sama khalaftumuni. Kemudian terdapat perbedaan pada surah Al-Baqarah ayat 93. Qul bi'sama ya'murukum bihi imanukum. Kenapa terdapat perbedaan? Alasannya sama. Sebagian mushaf ditulis bersambung, sebagian mushaf ditulis terpisah. Selain 3 tempat ini, maka kata bi'sa dan ma ditulis apa? Terpisah. Nah, seperti dalam surah Al-Maidah ayat 62. La bi'sa ma kanu ya'malun. Baik. Kemudian fima iqta'a uhi afattu mushtahat yabalu ma'a. Thani fa'alna waqa'at rumun kila tanzilu syu'ara wa ghairadi sila. Dan pisahkanlah huruf fi dan ma. Fi dan ma ditulis terpisah atau dipisahkan. Apabila bersambung dengan kata apa? Uhi. Surah Al-An'am ayat 41. Qul la ajidu fima uhiya ilai. Kemudian ketika bersambung dengan kata afaltum. Surah An-Nur ayat 14. Lamassakum fima afaltum. Kemudian ketika bersambung dengan kata ishtahat. Al-Anbiya ayat 2. Wahum fima ishtahat. Kemudian ketika bersama dengan kata yabalu ma'a. Di mana yabalu ma'a? Ini 2 kali. Di surah Al-Maidah 1, di surah Al-An'am 1. Di surah Al-Maidah ayat 48. Walakin liyabluwakum fima atakum. Dan surah Al-An'am ayat 165. Liyabluwakum fima atakum. Kemudian tsani fa'alna. Yang kedua di surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 240. Apa disebutkan di situ? Fala yunaha 'alaikum fima fa'aln. Kemudian di surah Waqa'at. Surah apa itu Waqa'at? Al-Waqi'ah. Ayat berapa? 61. Wa nunsyi'akum fima la ta'lamun. Kemudian Rum, surah Ar-Rum ayat 28. Min syuraka'a fima razaqnakum. Kila tanzilu. Kila di sini ada 2 tempat di surah Tanzilu. Apa maksudnya surah Tanzilu? Surah Az-Zumar. Kenapa disebut dengan surah Tanzilu? Karena awal surahnya dimulai dengan Tanzilu.
Ada dua di situ di surah Zumar. Ayat 3 dan ayat 46. Itu ayat 3. Fima hum fihi yakhtalifun. 46. Fima kanu fihi yakhtalifun. Kemudian yang terakhir surah Syu'ara. Ayat 146. Fima hahuna aminin. Wa ghayra di sila. Selain tempat ini, selain 10 tempat ini, maka harus ditulis bersambung. Contohnya apa? 10 atau 11 tadi? 11 ya? Nah, selain 11 tempat di atas, maka fi dan ma ditulis bersambung. Menjadi fi ma. Seperti dalam surah Al-Baqarah 113. Fi ma kanu fihi yakhtalifun. Maka tadi di bait itu ditulis Tsani fa'alna. Artinya tsani yang kedua dalam surah Al-Baqarah. Mengapa yang kedua? Karena ayat 113 Al-Baqarah itu ditulis bersambung. Yang kedua baru ditulis berpisah. Nah, itu penjelasan bait ya. Nah, baik, sekarang fa'ainama kan nahli sil wa mukhtalif fi syu'aral ahzabi wa nisa usif. Nah, dan sambungkanlah kata aina dan ma. Nah, pada surah Al-Baqarah dan An-Nahl. Nah, namun ada ikhtilaf pada surah Syu'ara, Al-Ahzab dan An-Nisa. Disebutkan kata aina bersambung dengan ma pada dua tempat, yaitu apa? Al-Baqarah ayat 115. Fa aina ma tuwallu. Surah An-Nahl ayat 76. Aina ma yuwajjihu. Terdapat perbedaan pada 3 tempat karena sebagian mushaf ditulis bersambung, sebagian ditulis terpisah. Nah, yaitu disebutkan di sini fi syu'ara, surah Asy-Syu'ara ayat 93. Wa qila lahum aina ma kuntum ta'budun. Kemudian apa lagi? Surah Al-Ahzab ayat 61. Aina ma thuqifu ukhidu wa qutilu taqatila. Kemudian surah An-Nisa ayat 78. Aina ma takunu yudrikumul maut. Nah, pada pengamalannya itu sekarang, pengumuman sekarang, ditulis terpisah pada surah Asy-Syu'ara dan ditulis bersambung pada surah Al-Ahzab dan An-Nisa. Nah, selain 5 tempat di atas maka ditulis terpisah. Seperti dalam surah Al-Baqarah 148. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Nah, kemudian wasil fa illam huda allan naj'ala najma'. Dan sambungkanlah lafaz inna dan lam menjadi illam pada surah Hud. Nah, dan sambungkanlah an dan lan menjadi allan jika bersama kata naj'ala dan najma'. Berarti bait ini mengandung 2 pembahasan. Yang pertama kata in, saya mau tulis lagi. Nah, kata in yang dikasrah hamzahnya, berarti kasrah di sini, perhatikan. Yang disukunkan nunnya, disebut wasil dengan apa? Lam. Berarti menjadi ilham. Di surah apa? Surah Hud ayat 14. Fa illam yastajibu lakum. Selain surah Hud maka ditulis terpisah seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 24. Fa illam taf'alu. Maka ini yang berlaku. Di surah Hud ini artinya sama, bacaannya sama. Tulisannya berbeda. Baik.
Kemudian allan naj'ala najma, kata an dan lan. Di mana ditulis berpisah, di mana ditulis bersambung. Nah, ini dua ya. Nah. Maka disebutkan di sini kata an yang di fathah hamzanya dan disukun nunnya ditulis bersambung dengan lan pada dua tempat. Yaitu ketika bersama kata naj'ala, surah apa itu? Surah Al-Kahfi ayat 48. Bal za'amtum allan naj'ala lakum mau'ida. Dan ketika bersama kata najma, surah Al-Qiyamah ayat 3. Ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Selain dua tempat di atas, maka an dan lan itu terpisah dalam surah Al-Balad ayat 5. Nah, maka ini berlaku di Al-Balad. Ayahsabu allan yaqdiru alaihi ahad. Nah, kemudian kita pindah ke bait berikutnya. Kaila tahzanu ta'sau ala hajjun alaika harajun. Dan kata kai dan la ditulis apa? Bersambung. Jika bersama dengan kata berikut ini. Apa disebutkan di sini ketika bersama kata tahzanu. Surah apa itu? Ali Imran ayat 153. Likai la tahzanu ala ma fatakum. Kemudian ketika bersama ta'sau ala, surah apa itu? Al-Hadid ayat 23. Likai la ta'sau ala ma fatakum. Kemudian ketika bersama apa ini? Di surah Hajj. Surah Al-Hajj ayat 5. Likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Di sini disebutkan dalam bait nama surahnya aja ya. Kemudian ketika bersama kata alaika haraj di surah Al-Ahzab ayat 50. Likai la yakuna alaika haraj. Selain tempat ini, maka kata kai dan la ditulis berpisah. Seperti dalam surah Al-Ahzab ayat 37. Likai la yakuna 'alal mu'minina haraj. Di sini disebutkan tadi Al-Ahzab. Ada kata alaika haraj. Mengapa dalam bait dikaitkan dengan kata alaika haraj? Karena dalam surah Al-Ahzab ada dua. Ada yang bersambungan dengan kata alaika haraj, ada yang tidak bersambungan dengan kata alaika haraj. Yang bersambungan dengan kata alaika haraj itu ditulis bersambung. Yang tidak bergandengan dengan kata alaika haraj maka itu terpisah. Di mana itu? Al-Ahzab ayat 37. Likai la yakuna 'alal mu'minina haraj. Baik. Wa qata'ahum 'amman yasha man tawalla yaumahum. Dan pisahkanlah kata an dan man jika bertemu dengan yasha dan tawalla. Di sini disebutkan kata an dan man apa ini? Ditulis terpisah pada dua tempat. Tidak ada lagi selainnya dalam Al-Quran ini. Surah An-Nur ayat 43. Wa yasrifuhu amman yasha. Ketika bergandengan dengan kata yasha. Kemudian ketika bergandengan dengan kata walla. Surah An-Najm ayat 29. Fa'a'rid amma tawalla 'an dzikrina. Kemudian di sini disebutkan yauma hum. Kata yauma ditulis berpisah dengan kata hum pada dua tempatnya, yaitu surah Ghafir. Yauma hum barizun. Surah Ghafir ayat 16. Kemudian surah Az-Zariyat ayat 13. Yauma hum 'alan nari yuftanun. Selain dua tempat di atas ini, maka kata yauma itu bersambung dengan hum seperti dalam surah Al-Ma'arij ayat 42.
hatta yulaqu yawmahumul ladzi yu'adun. Baik. Kemudian wa ma li hadza walladzina haula. Dan pisahkanlah huruf lam jar dari majrurnya yang berada setelah huruf ma jika bersama dengan lafaz hada, alladzina dan haula. Nah, ini yang pernah belajar nahwu. Lam jar pada kata mali ditulis berpisah dengan majrurnya pada 4 tempat, yaitu disebutkan di sini apa? Surah An-Nisa ayat 78. Fama li haula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Maka kata famali tidak boleh disepahami dengan harta di situ, mal. Nah, itu bukan maksudnya harta, tapi itu lam jarnya dan majrurnya dipisah tulisannya. Maka bersambung kata mali. Maka itu jangan disalahpahami ya. Karena itu lam jar, cuma nggak ditulis bersambung. Fama lihaulai itu maksudnya. Fama lihaulai. Kemudian surah Al-Kahfi ayat 49. Ma lihadzal kitab. Kemudian surah Al-Furqan ayat 7. Faqalu ma lihadzal rasul. Kemudian surah Al-Ma'arij ayat 36. Fama lilladzina kafaru. Itu disebutkan. Fama lilladzina kafaru qiblaka muhti'in. Keterangan di situ boleh waqaf pada lam jar pada 4 tempat di atas dalam kondisi keadaan terpaksa atau menguji atau pengajaran, tetapi tidak boleh memulai pada kata setelahnya, harus diulang. Disebutkan di sini apa? Lam jar ditulis apa? Berpisah ketika bergandengan dengan apa? Kata hada, kata alladina, dan kata haula. Oke? 3. Selain 4 tempat di atas, maka lam jar ditulis bersambung dengan majrurnya. Seperti dalam surah Al-Lail ayat 19. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Kemudian tahina fil imami sil wa uhila. Dan sambungkanlah huruf ta dengan hina menjadi tahina. Maksudnya di sini saya hapus dulu. Ta dengan kata hina menjadi tahina. Maka di sini disebutkan tahina fil imami sil. Sambungkanlah kata ta dengan kata hina menjadi la tahina. Sebagaimana pada mushaf Al-Imam, mushaf Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu ditulis dengan apa? Bersambung. Dan ada juga mengatakan tidak bersambung. Maka penulisan huruf ta dengan hina pada surah Shad ayat 3, wala tahina manas. Terdapat perbedaan sebagai berikut ini. Dalam mushaf Al-Imam, yaitu mushaf yang dipegang Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu, huruf ta dan hina ditulis bersambung. Wala tahina manas. Pada masa Imam Ibn Jazari, mushaf ini berada di Madrasah Al-Fadiliyah di Al-Qahirah Al-Mahrusah di Kairo. Yang kedua, dalam mushaf Ansar ditulis terpisah. Mushaf Ansar artinya mushaf yang dikirim ke daerah-daerah. Karena ada 7 mushaf yang ditulis menjadi di zamannya Sayyidina Utsman, 1 dipegang Sayyidina Utsman, 6 lainnya dikirim ke daerah-daerah. Baik, boleh waqaf pada huruf ta dari kata walata hina dalam
keadaan terpaksa. Walat dalam keadaan terpaksa. Hina manas. Nah, tapi nggak boleh langsung hina. Kalau kita ibtidak lagi, nggak boleh langsung kata salahnya, harus ngulang wala tahina manas. Nah, apalagi boleh berhenti dalam keadaan menguji, dalam keadaan pengajaran, tetapi tidak boleh mulai pada kata setelahnya. Baik. Kemudian awazanuhum wakaluhum sili kada minal waya waha la tafsili. Dan sambungkanlah kata lafaz wazanu dan kalu dengan lafaz hum menjadi kaluhum wazanuhum, karena keduanya tidak ditulis huruf alif setelah huruf waw. Nah, maka di sini disebutkan apa? Kata kaluhum dan wazanuhum itu harus bersambung ya. Nah, seperti apa? Di surah apa ini? Al-Mutaffifin ayat 3. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Nah, kemudian disebutkan kada, begitu juga alif lam ta'rif. Nah, selalu itu bersambung dengan kata setelahnya. Nah, seperti dalam surah Ar-Rahman, asy-syamsu wal qamaru bihusban. Itu saya datangkan dua contoh sekaligus. Alif lam syamsiyah sama alif lam qamariyah. Asy-syamsu syamsiyah wal qamaru qamariyah. Itu menyebut namanya masing-masing. Ah, mudah enggak? Itu mudah itu. Ah. Kemudian apalagi ya nida. Nah, itu ya yang bermakna panggilan, seruan. Nah, bukan Bu Nida. Ya nida, ya nida. Ya nida artinya ya seruan ya. Ditulis bersambung dengan kata salahnya. Surah Al-Baqarah. Wa qulna ya Adamu uskun ant. Atau ya ayyuhalladzina amanu. Maka rasa usmani itu enggak dipisah. Ya ayyuha alladzina. Ini kan dipisah antara ya dan hanya. Ini kalau begini berarti ini bukan rasa usmani. Rasa usmani itu begini tulisannya. Ya ayyuha. Itu bersambung. Tapi kalau bahasa Arab biasa nggak apa-apa itu sebegini. Kalau cuma nulis Quran harus mengikut ini. Baik. Kemudian hak tambih selalu itu bersambung dengan kata setelahnya. Contohnya apa? Hada, haulai, ha antum. Baik. Sekian pembahasan kita. Ada pertanyaan? Ini